Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Gosrohima dengan NIM 23143-2004. Saya ingin menjelaskan tentang turunan persamaan diferensial biasa terhadap persamaan panas dan difusinya. Misalkan kita memiliki sebuah batangan logam dengan panjang L sepanjang sumbu X, maka kita dapat menentukan fungsi temperaturnya, di mana Ux, T adalah temperatur di titik X pada waktu T. Misalkan kita mengambil sebuah sebagian dari batang logam dari X ke X tambah delta X, atau yang biasa disebut dengan elemen diferensial dari batangan logam. Kandungan panas didefinisikan sedemikian rupa sehingga jumlah panas yang terkandung dalam suatu elemen pada waktu tertentu sebanding dengan suhu dan panjangnya. Kemudian laju masuknya panas ke dalam elemen tersebut adalah turunan terhadap waktu dari kandungan panas. Sehingga laju panas yang masuk akan sama dengan turunan U terhadap T dikali delta X Hukum Fourier menyatakan bahwa laju aliran panas melintasi suatu penampang sebanding dengan turunan suhu terhadap posisi Ux, T pada titik tersebut. Maka laju panas juga sebanding dengan laju panas dari ujung kanan dikurang laju panas dari ujung kiri. Dengan demikian, maka persamaan tersebut juga dapat ditulis dengan turunan U terhadap T dikali delta X hampir sama dengan turunan U terhadap X, X tambah delta X, T dikurang turunan U terhadap X, X, T, lalu dibagi dengan delta X, maka dapat dan dilimitkan menuju delta X tersebut menuju 0, maka akan didapatkan satu persamaan turunan UT hampir sama dengan turunan keturunan kedua U terhadap X, atau turunan U terhadap T sama dengan konstanta X dikali turunan kedua U terhadap X. Untuk menentukan konstanta, kita perlu mengetahui bahwa, misalkan kita memiliki sepotong bahan homogen dengan massa M pada suhu tetap T, kandungan panas dari bahan tersebut kita definisikan sebagai sigma MT, di mana konstanta proporsionalitas sigma disebut dengan kalor jenis dari bahan tersebut. Jika kita mengasumsikan bahwa luas penampang elemen A, massa jenis ρ, dan kalor jenis sigma adalah konstan, maka kita memperoleh kandungan panas elemen tersebut kira-kira sigma ρ kali A kali delta X kali U X tambah delta X per 2 di koma T, di mana ρ kali A kali delta X adalah massa elemen dan suhu dianggap bernilai sama. Maka, laju perubahan waktu dari kandungan panas tersebut adalah sigma dikali ρ dikali A dikali delta X dikali turunan U terhadap T, X tambah delta X per 2, T. Hukum Fourier menyatakan bahwa fluks panas atau laju aliran panas per satuan luas dalam satu batang tipis dan terisolasi adalah V X, T sama dengan min K kali turunan U terhadap X, T, di mana K adalah konduktivitas termal dan turunan U terhadap X adalah gradien suhu. Kemudian, dengan mengasumsikan bahwa K konstan di sepanjang batang dan A juga konstan, laju perubahan kandungan panas elemen adalah laju masuk dari ujung kanan tambah laju masuk dari ujung kiri, sehingga kita dapat mendapatkan suatu persamaan turunan U terhadap T, X tambah delta X per 2, T akan sama dengan KA kali turunan U terhadap X, X tambah delta X, T dikurang turunan U terhadap X, T per sigma rho A delta X. Kemudian kita limitkan terhadap delta X menuju 0, maka akan didapatkan turunan kedua U terhadap T, X tambah delta X per 2, T sama dengan K per sigma rho dikali turunan kedua U terhadap X dengan alpha kuadrat sama dengan K per sigma rho disebut dengan difusivitas termal, maka persamaan panas dan difusi adalah
Turunan pertama U terhadap T sama dengan alfa kuadrat dikali turunan kedua U terhadap X. Berikut adalah contoh soalnya. Karena diketahui sigma sama dengan 0,215 kalori per gram, begitu juga dengan rho 2,7 gram per cm kubik, K sama dengan 0,63 kalori per cm detik derajat Celcius, maka persamaan panas yang akan didapatkan adalah UT sama dengan 1,085 turunan kedua U XX, atau juga biasa disebut dengan UT sama dengan 1,085 UXX. Rangkuman dari materi ini adalah persamaan panas, dan difusinya adalah UT sama dengan alfa kuadrat kali UXX. Persamaan ini memodelkan perambatan panas atau difusi suhu dalam medium homogen. Semakin besar alfa, semakin besar panas menyebar. Persamaan panas menggambarkan bagaimana suhu dalam satu medium berubah seiring waktu akibat difusi panas. Penyelesaian tergantung pada kondisi batas dan kondisi awal, serta biasanya diselesaikan dengan metode pemisahan variabel dan transformasi Fourier.